Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah ininya nggak nyala nih suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Sebentar ya. Top, top, top. Oke. Sebentar, saya lagi nata dulu. Bentar. Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indari Masuti, dan hari ini kita akan ngomongin tentang leader. Who is the leader? Saya yakin bahwa teman-teman di sini juga banyak yang memang menjadi seorang leader, baik itu leader di bisnis industri makanan, leader di bisnis, banyak sekali lah bisnis yang saat ini ada ya. Pertanyaannya adalah sebetulnya leader dan owner bedanya apa sih? Satu, leader belum tentu owner, owner sudah pasti leader. Seorang pemilik bisnis pasti dia adalah seorang leader gitu. Jadi leader itu adalah pemimpin. Tapi bukan hanya itu, sebetulnya yang namanya leader bukan hanya ngomongin tentang dia punya bisnis atau tidak. Karena banyak sekali leader-leader yang memang itu layak dikatakan leader, yaitu salah satunya adalah Anda sendiri adalah seorang leader. Kalau Anda tidak punya jaringan, tidak punya tim, tidak punya apa, tapi Anda adalah leader. Kenapa? Karena leader adalah mereka yang memimpin, dan Anda memimpin diri Anda sendiri. Jadi bisa dibilang leader itu adalah pemimpin, baik itu pemimpin untuk dirinya sendiri atau dia sudah jadi pemimpin untuk orang lain. Jadi makanya kalau di leader itu saya sering bilang bahwa ketika Anda sudah mampu memimpin diri Anda sendiri, maka akan sangat mudah untuk memimpin orang lain. Gitu. Apa yang akan saya bahas hari ini? Saya sudah bikin semacam mappingnya. Oke. Ini. Jadi saya tuh selalu bikin mapping seperti ini, dan mapping ini sangat membantu, bukan hanya untuk ketika saya akan berbicara, tapi juga ketika saya akan menulis, ketika saya ingin mengembangkan bisnis, ketika saya akan melakukan sesuatu, saya selalu menggunakan yang namanya mapping, mind mapping. Apa yang ada di kepala itu saya tuliskan, saya buat ramuannya, dan itu yang akan saya kerjakan. Dan apa yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana seharusnya seorang leader itu bersikap. Kalau Anda ingin tahu leader Anda apakah leader yang strong atau tidak, lihat pada kondisi yang sulit saat ini. Apakah leader Anda terlihat kebingungan? Apakah leader Anda terlihat stuck? Apakah leader Anda merasa bahwa dia memiliki banyak masalah? Apakah leader Anda sedih mulu? Apakah leader Anda galau mulu? Itu artinya ketika Anda menemukan leader-leader seperti itu, dia belum belajar menjadi seorang leader. Termasuk diri Anda sendiri, apakah dalam kondisi pandemi seperti ini Anda menjadi lebih galauan, menjadi lebih baperan, menjadi merasa tidak tahu mau ngapain, menjadi yang lainnya yang lebih negatif, maka Anda belum siap menjadi seorang leader. Karena leader ini harus strong banget. Strong. Saya sampai beli barbel supaya strong. Jadi teman-teman, leader itu yang harus dimiliki oleh teman-teman adalah bagaimana teman-teman bisa melihat visi ke depan. Visioner. Apa yang belum dilihat oleh orang lain, teman-teman sudah bisa melihat ke depan. Kira-kira nih, apa yang akan saya lakukan kira-kira nih, 1 tahun lagi saya mau ngapain? Kira-kira 2 tahun lagi apa yang saya capai? Kira-kira 3 tahun lagi saya mau gimana? Kira-kira visioner. Dan itu yang nanti akan teman-teman, aura teman-teman visioner seperti itu yang akan teman-teman cetak atau teman-teman transfer kepada jaringan pemasaran Anda. Ya, jadi leader akan mencetak leader. Karena apa? Leader visioner banget. Leader tidak boleh hanya membentuk follower. Leader harus mencetak leader. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya kayak gini, teh, aduh di jaringan saya itu kok nggak ada yang bisa menduplikasi saya ya. Semua rata-rata manja, semua rata-rata tidak disiplin, semua rata-rata tidak konsisten. Jangan salahkan dulu jaringan. Jangan-jangan Anda sendiri juga mood-moodnya masih seperti itu. Karena apa? Karena jaringan Anda terbentuk, terbangun, berkembang. Itu karena apa? Karena aura dari diri Anda.
Apakah Anda sudah sedemikian semangatnya sehingga semangat Anda itu menular kepada yang lainnya? Apakah Anda sudah sedemikian strongnya sehingga kekuatan Anda itu bisa menular kepada jaringan Anda? Kalau Anda sendiri masih merasa bahwa Anda masih up and down semangatnya, ya pantas jaringan Anda pun akan ikut up and down. Apalagi di kondisi seperti ini, jangan pernah Anda berpikir leader nggak tahu mau ngapain. Berarti Anda belum siap menjadi seorang leader. Oke, leader harus visioner. Yang kedua adalah leader itu harus kuat. Meskipun kita bilang bahwa kita itu manusia dan pasti ada titik lemahnya, boleh, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai kelemahan Anda sebagai seorang leader itu sangat tertangkap oleh jaringan Anda. Oh, leader saya nih lagi galau, lihat dong postingan statusnya. Leader saya nih lagi lemah, lihat dong postingan statusnya. Kayaknya postingan statusnya itu nggak positif. Leader harus strong. Leader, ada nggak yang nggak percaya diri? Ada nggak di sini yang nggak percaya diri? Berarti Anda bukan leader. Bagaimana teh? Sebenarnya sudah jadi leader teh. Saya memimpin jaringan. Tapi bagaimana ya teh? Saya masih belum pede untuk membina mereka. Kalau begitu belajarlah untuk pede. Gali apa yang Anda miliki sehingga akhirnya Anda merasa bahwa Anda lebih dibandingkan yang lainnya. Anda berbeda dibandingkan yang lainnya. Karena leader itu dia harus 10 step lebih keren dibandingkan jaringannya. Ya bagaimana mungkin kalau dia seorang leader ternyata yang lebih pintar, lebih cerdas, lebih berpikir strategis itu adalah jaringannya. Berarti yang layak menjadi leadernya adalah jaringannya. Makanya tidak salah kan dalam dunia MLM, dalam dunia direct selling ada tuh dia awalnya yang mendirikan atau merekrut, tapi dia kalah sama jaringan di bawahnya. Karena apa? Karena leadership dia terkalahkan oleh mereka yang terrekrut. Ya, jadi jangan merasa bahwa orang yang ada di jaringan Anda itu tidak bisa naik kelas. Mereka bisa naik kelas asal mereka memang siap menjadi seorang leader. Dan bisa jadi Anda akan terkalahkan oleh mereka yang memiliki leadership lebih bagus dibandingkan diri Anda sendiri. Ya. Oke, kemudian apa? Leader itu harus solutif. Sekarang sedang masa pandemi kayak begini pasti banyak keluhan. Mulai dari banyak ditolak lah karena merasa produk Anda tidak dibutuhkan saat ini. Mulai dari pembelajarannya menurun lah karena kondisi saat ini juga orang mengamankan uangnya masing-masing gitu. Karena sekarang penghasilan banyak yang menurun. Semua keluhan masuk ke leader. Terus yang terjadi adalah leadernya galau. Masya Allah ya janganlah. Yang harus dilakukan oleh leader adalah menjadi orang yang solutif, problem solver. Ketika ada orang yang mengeluh, tampung keluhannya. Tapi jangan bikin galau diri sendiri. Aduh, jaringan saya, kenapa jaringan saya jadi pada mundur kayak begini? Aduh, bingung leadernya. So, Anda bukan leader kalau kayak gitu. Ya. Jadi kalau ada jaringan Anda yang mengeluh, dengarkan, tampung, cari solusinya. Tapi saya belum pernah mengalami hal seperti ini. Belajar. Kenapa leader itu harus belajar? Karena leader ini harus 10 step dibandingkan jaringannya. Jaringannya itu pasti akan selalu bertanya kepada leadernya. Jaringan akan bertanya kepada leadernya dan leadernya yang harus memberikan solusi. Walaupun masalah itu belum pernah terjadi pada dirinya, yang harus dilakukan oleh seorang leader adalah mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Dengan apa teh caranya? Dengan seperti ini, belajar live seperti ini, baca buku, nonton YouTube, searching di internet, tapi jangan tiba-tiba kopas. Ini aja nih caranya kayak begini. Bukan, setiap masalah leader harus melakukan, leader yang mengalami, leader yang kemudian baru sharing kepada jaringan Anda. Jadi leader itu harus selalu share apa yang dia lakukan, kemudian dia share kepada yang lainnya. Bukan dia kopas, kemudian ditanya sama jaringannya, memangnya Mbak sudah melakukan ini atau belum? Ternyata jawabannya belum. Jadi kalau gitu teh leader itu harus hebat dong. Kalau Anda memang baru memulai dari nol untuk menjadi seorang leader, maka katakan kepada jaringan Anda, ayo kita belajar bareng-bareng, kita jadi leader bareng-bareng. Karena saya juga baru memulai. Itu yang saya lakukan ketika saya pernah join di sebuah MLM dan saya baru memulai dari nol. Saya nggak mau bilang bahwa
ini loh upline saya hebat banget. Tidak. Tapi saya bilang kepada jaringan saya bahwa ayo, saya baru memulai MLM nih, ayo kita keren bareng-bareng. Kita pecahkan masalah bareng-bareng, kita bikin marketing plan bareng-bareng. Saya belum hebat di bisnis ini, tapi kita akan menghebat bareng-bareng. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya Anda di direct selling atau Anda itu seorang leader, kemudian Anda merasa bahwa atuh gua mah apa? Saya baru memulai teh, beda sama yang lainnya. Ya memang baru memulai, tapi kalau Anda tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk memulai dan langsung lompat level, maka bukan leader namanya itu. Ya udah, Anda jadi follower aja, jangan jadi leader. Oke. Saya bisa langsung tanya jawab ya teman-teman. Jadi jangan nunggu saya buka pertanyaan, tapi teman-teman bisa langsung nanya. Kemudian, apalagi yang harus dimiliki oleh seorang leader? Tegas tapi mengayomi. Leader galak boleh nggak? Boleh. Saya termasuk leader yang galak. Tapi bukan berarti bahwa saya hanya otoriter dan tinggal nyuruh. Sekali lagi, saya nyuruh tapi saya mengayomi. Saya nyuruh, saya kasih target, tapi saya kasih tahu caranya. Jadi jangan pernah menjadi leader yang dia itu hanya memberikan target kepada jaringannya, tapi dia tidak memberikan cara bagaimana mencapai target tersebut. Dan ini banyak terjadi. Kamu targetnya sekian ya, terus gimana dong? Pertanyaan kemudian si leader itu nanya ke saya, teh, jaringan saya tidak pernah mencapai target. Terus saya nanya, dikasih tahu nggak cara nyampe targetnya? Ternyata saya nggak tahu teh cara nyampe targetnya gimana. Ya nggak bisa. Leader itu is a role model. Ya, jadi leader itu adalah apa yang dilihat oleh jaringannya. Jaringannya akan melakukan hal itu. Ya, saya pagi-pagi ngobrol sama jaringan leader saya, Runi. Saya bilang bahwa di era pandemi ini, Inscript ini sedekahnya gila-gilaan. Lalu apa yang terjadi? Obrolan pagi ini, teh, pusat sedekah gila-gilaan dan kami di bawah juga sedekah gila-gilaan. Artinya, apa yang dilakukan oleh saya sebagai leadernya mulai diduplikasi oleh jaringan di bawah. Kenapa? Itu adalah salah satu pola bahwa leader akan selalu diikuti. Maka kalau ada leader yang pelit ilmu, maka jaringannya juga akan pelit ilmu. Ada leader yang mudah galau, maka jaringannya juga akan mudah galau. Ada leader yang nggak tahu mau ngapain, kerjaannya bingung, maka jaringannya juga bakalan kebingungan. Oke, saya langsung jawab ya. Pertanyaan dari Mbak Nur Faizi, leader harus visioner, harus ada target 1-2 tahun ke depan mau apa dan beritahu kepada tim. Ya, betul. Leader, ini lagi bikin resume ya. Oke, yang mau nanya silahkan. Nah ini, leader harus mantap dulu dengan dirinya, baru bangun tim, atau leader sambil belajar untuk menjadi mantap sambil membangun tim. Lebih bagus yang mana teh? Satu, kita harus punya niat yang sungguh-sungguh bahwa kita akan menjadi leader dan kita bisa nge-lead diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang masih, teh, aku tuh masih malesan teh, aku tuh masih nggak disiplin teh, aku tuh masih gimana ya teh, kalau misalnya ada yang nolak aku tuh down. Selesaikan dulu dengan masalah itu. Ya, karena kalau misalnya leader masih ada kondisi seperti itu gitu kan, maka itu akan menular kepada yang lainnya. Maka jangan salah kalau ada teman-teman yang merasa bahwa jaringan pemasarannya tidak konsisten secara manajemen waktu, barangkali itu dimulai oleh Anda. Nah, leader harus mantap dulu dengan dirinya. Betul, harus selesai dulu dengan dirinya. Setelah itu baru dia bisa membina. Makanya latihan pertama itu adalah diri kita. Ya, setelah kita latihan dengan diri kita dan kita lagi berjuang dengan diri kita, maka kita boleh mulai 1 diangkut, 2 diangkut, nambah tim 3 diangkut, 4 diangkut. Dan kita bisa sharing bahwa sharing hal-hal yang tidak harus selalu suka di leader itu. Kita juga bisa bicara hal-hal yang duka kepada jaringan kita. Dulu juga aku kayak begitu, dulu aku juga manajemen waktuku berantakan, dulu aku jadi nggak perlu strong banget jadi leader bahwa manajemen waktunya keren. Dulu juga leader mengalami hal-hal yang dialami oleh jaringan kita. Ya karena mereka baru memulai. Dan leader sudah satu step di atas mereka, yaitu sudah memiliki jaringan. Artinya leader sudah punya pengalaman lebih dibandingkan mereka. Gitu Mbak Riani. Oke, apalagi yang saya harus bisa menjadi leader karena saya seorang ibu dan saya juga seorang agen.
Teteh peluk kudu mulai dari sendiri ya teh. Iya, mulai dari diri sendiri. Karena kalau Anda tidak selesai dengan diri Anda sendiri, karena kalau Anda masih punya begitu banyak masalah dengan diri Anda sendiri, apalagi cara pandang Anda terhadap diri Anda sendiri juga masih negatif, maka Anda akan sulit membuat aura positif bagi jaringan Anda. Ya, leader itu bukan hanya memimpin jaringan. Jadi pimpin dulu diri Anda sendiri, pimpin anak-anak Anda, pimpin keluarga Anda, gitu kan. Dimana Anda menjadi partner suami, bagaimana mengelola rumah, maka itulah hal-hal yang menjadi latihan ketika Anda kemudian menjadi leader dari orang lain yang Anda tidak kenal awalnya, yang Anda harus bertemu dengan berbagai karakter, yang Anda kemudian harus ketemu dengan orang yang nyedihi atau menyedihkan gitu, Anda yang harus ketemu dengan orang yang menyebalkan gitu. Tapi bagaimana seorang leader ini bisa bergaul, bisa bertemu, kemudian bisa menjadi sahabat berbagai karakter orang. Dan leader adalah orang yang harus memberikan perubahan, bukan dia ikut ke dalam lingkungannya yang buruk saat ini, tapi bagaimana lingkungan yang buruk bisa dia ubah menjadi lingkungan yang lebih baik. Ya, itu adalah leader. Kemudian yang selanjutnya adalah jadilah leader yang kreatif. Oke, ketika ada masalah, Anda harus punya plan A, B, C, D, E. Ini saya baru pagi-pagi ngobrol sama salah satu anggota IIDB bahwa beliau punya yang namanya itu bimbel, gitu kan, offline dan juga online. Tapi sekarang karena pembelajaran sudah masuk ke TVRI, teman-teman tahu sendiri kan sekarang anak-anak belajar TVRI langsung deh. Jadi turun penjualan dari bimbelnya. Jangan berhenti. Karena gini, kita itu akan ada di era saling memakan satu sama lain. Contoh, ojol. Ya. Contoh, Gojek yang dia kemudian memakan transportasi publik yang seperti biasanya kita pakai, angkot, kemudian juga bis atau apapun, semua lebih nyaman dengan ojol. Lalu pertanyaannya adalah apakah kita akan rame-rame untuk bilang itu jangan dong, jangan ada ojol dong, jangan dong ada Grab, jangan dong. Nggak bisa, ini sudah waktunya ke sini. Yang harus difikirkan oleh teman-teman adalah bagaimana secara kreatif teman-teman bisa bersaing dengan mereka yang duluan sampai ke sana. Makanya saya bilang di kemarin itu adalah kalau Anda menjadi orang yang tidak kreatif, maka siap-siap Anda akan kalah. Karena apa? Sedikit-sedikit ada masalah, dikit-dikit ada masalah, dikit-dikit down, dikit-dikit gitu. Nah, jadilah leader yang kreatif. Setiap jaringan Anda ada masalah, Anda menjadi orang yang solutif. Selalu berpikir, apalagi ya. Dan orang kreatif selalu menemukan cara. Orang kreatif tidak akan menemukan stuck. Orang kreatif tidak akan menemukan jalan buntu. Kenapa? Dia selalu berpikir lebih dibandingkan yang lainnya. Dia selalu berpikir bahwa bukan seperti ini, harus seperti itu, out of the box. Oke. Kemudian Mbak Rohmawati, ada teman tim yang bawaannya ngeluh, kadang malas mau dengerin, padahal syarat pertama leader harus mau jadi pendengar yang baik. Terus gimana teh? Oke, ini saya share juga di sini. Ketika Anda menjadi seorang leader dan Anda sudah membuat diri Anda ini layak menjadi leader, tanyakan pada diri Anda apakah Anda layak menjadi leader atau tidak. Apakah Anda sudah memiliki kriteria sebagai leader atau tidak. Kemudian Anda menemukan tim, pasti ada. Tidak akan semua tim itu 100% akan mengikuti Anda. Pasti ada tim-tim yang unik. Kalau saya bilangnya unik. Ketika Anda bertemu dengan tim yang dia itu troublemaker, kemudian ada juga tim yang kerjaannya ngeluh, ada tim yang kerjaannya nggak semangat, padahal Anda terus memberikan semangat kepada dia. Apa yang harus dilakukan? Satu, tentu saja Anda harus menjadi pendengar. Dengarkan dia, masalahnya ada di mana sih? Apakah dia juga tidak selesai dengan trauma masa kecilnya, atau dia tidak selesai dengan masalah-masalahnya, atau dia tipikalnya seperti apa? Anda harus tetap mendengarkan dia. Ya, tapi kemudian Anda harus punya yang namanya itu deadline. Sampai kapan? Sampai kapan Anda akan mengurus orang dengan tipikal yang suka ngeluh seperti itu? Cut. Karena tugasnya leader itu adalah rekrut, bina, rekrut, bina, rekrut, bina, rekrut, bina, rekrut, dibina, rekrut, dibina, rekrut, dibina. Orang-orang yang kemudian dia terekrut oleh kita harus kita bina, tapi kita punya limit. Sampai kapan kita akan membina dia, dan kita juga harus memberikan limit kepada dia sampai kapan dia akan seperti itu. Ya. Semua orang itu harus punya timeline untuk dirinya. Kapan saya akan menyelesaikan masalah ini? Kapan saya akan menyelesaikan tim saya yang seperti ini? Kapan? Semuanya harus punya deadline. Karena kita itu punya prioritas. Gak bisa kita hanya mendengarkan tim kita yang hobinya mengeluh. Ya,
Nggak bisa kita hanya mengikuti tim kita yang orangnya sangat reaktif. Dikit-dikit kita ngasih kebijakan, dia yang ngomel duluan gitu. Sampai kapan? Ya, jadi kalau saya binasakan. Bahkan saya tuh nggak pernah takut untuk mengatakan, hey, kamu bukan tim inti saya lagi. Karena apa? Saya sudah terlalu jenuh dengan kamu. Saya sampai bisa mengatakan hal itu ketika leader saya itu sudah tidak bisa dididik sama sekali. Ya, leader yang terlalu banyak bingungnya, yang terlalu banyak stucknya. Bahkan kalau kita bilang, ayo dong baca buku, aku sudah baca buku. Ayo dong training online, aku sudah training online. Ayo dong tahajud, aku sudah tahajud. Dia tidak mau mengintrospeksi dirinya sendiri. Dan leader yang baik, dia harus selalu mengintrospeksi dirinya sendiri. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah all out. Belum. Masih banyak cara. Ada jutaan cara yang harus kita lakukan sampai kita ketemu wow-nya itu di mana. Lakukan saja. Oke. Kreatif. Sama pun dengan tim yang unik seperti ini, kita harus kreatif. Nah, makanya ada kata leader itu harus tegas dan mengayomi. Leader tidak boleh ngomongin jaringan di belakang. Kalau Anda tidak suka, kalau Anda tidak mau, kalau Anda sudah lelah dengan tim Anda, katakan sama dia, aku lelah nih sama kamu, karena kamu gak berubah. Kamu udah aku kasih tahu nih, gini stepnya. Sudah dilakukan belum? Sudah dilakukan, aku sudah melakukan semua. Oke, sudah belajar belum? Kalau sudah dilakukan semua dan kemudian kamu tidak berhasil, sudah cari tahu belum kenapa? Itu namanya leader yang tegas. Jadi jangan baper, aduh aku tuh sebel banget ya, di grup aku tuh silent semua. Tapi tidak berani untuk menegur mereka. Kenapa sih kamu silent? Aku keluarin ya kalau kamu silent terus ya. Berani seperti itu? Ya itulah leader. Harus tegas tapi juga mengayomi. Ya. Oke, karena leader itu pasti punya prioritas juga. Oke Teh, betul Teh, leader harus menginspirasi sehingga anak buahnya juga berkembang ke arah yang lebih positif. Pasti. Kalau anak buah Anda, kalau jaringan Anda, kalau tim yang ada di bawah Anda tidak berkembang, kesalahannya hanya satu, leadernya. Ya, jadi jangan pernah Anda menyalahkan jaringan Anda salahkan dulu diri Anda sendiri. Kenapa sih tim saya semuanya rata-rata baperan? Jangan-jangan Anda juga baperan. Dengan ngomong gitu aja Anda udah baperan. Ya, oke. Saya jawab waalaikumsalam untuk semua ya, karena banyak yang nyapa, banyak yang salam. Teh, ilmu apa aja yang harus dimiliki oleh leader? Leadership penting. Public speaking. Teman-teman, leader dia harus memiliki ilmu public speaking. Public speaking baik yang secara personal, karena public speaking itu bukan hanya berbicara di depan umum. Bagaimana dia touching perasaan orang dengan ilmu public speaking. Bagaimana dia juga bisa berbicara bukan hanya dengan jaringan tapi dengan anak, dengan suami, itu juga ilmu public speaking. Bagaimana kalau ngomong itu kok rasanya nyenengin banget, itu adalah ilmu public speaking. Ya, jadi udah nggak zaman tuh sekarang leader di belakang layar dan bilang bahwa aku nggak bisa ngomong apa-apa Teh kalau di depan orang. Belajar. Karena apa? Karena orang butuh kamu. Kamu adalah leadernya, dia pengen dapat inspirasi darimu. Dia pengen mendengarkan, dia pengen dapat inspirasi ketika kamu satu kata, dua kata berbicara. Oke, ilmu apa lagi yang penting untuk seorang leader? Belajar tentang bagaimana sih bertemu dengan orang dengan berbagai karakter. Bagaimana kalau kamu ketemu dengan orang yang introvert? Bagaimana ketemu dengan orang yang ekstrovert? Bagaimana kalau dirimu punya tim yang dia itu punya trauma di masa lalu? Bagaimana kalau dirimu itu bertemu dengan tim yang dia itu suka ngeluh? Itu treatmentnya kayak gimana? Leader harus belajar sampai ke psikologis. Sehingga akhirnya bukan meraba-raba, bukan menurut saya, tapi menurut ilmu yang saya baca dan saya aplikasikan, bahwa orang tipikal seperti ini harus begini. Ya. Dan yang pasti ketika kita ngomongin ilmu apa yang harus dimiliki leader, Anda juga harus lihat masalah apa yang terjadi saat ini. Masalah sama dengan ilmu yang akan dicari. Masalah sama dengan ilmu yang harus dipelajari. Makanya kalau saya ngomongin tentang sekolah leader gitu kan, di sana itu yang pertama saya tanyakan adalah, kamu layak gak sih jadi leader? Kamu sudah menginspirasi belum? Ya.
Kenapa saya kemudian membuat sekolah leader? Salah satunya adalah karena saya belum melihat bahwa semua leader yang sekarang ini strong. Leader yang saat ini saya lihat adalah leader yang mudah baper. Leader yang saat ini bukan ditegur ya. Ada satu jaringannya yang bukan kasar, judes sedikit. Leadernya yang baper loh. Leader yang ada masalah kayak gini, leadernya yang melemah. Nah, kalau leadernya yang melemah, gimana jaringannya tuh? Ya, lihat ilmu apa yang harus dimiliki oleh seorang leader. Lihat diri sendiri, kira-kira saya butuh ilmu apa? Ya, apa yang saya miliki sebagai seorang leader yang bisa saya aplikasikan sebagai seorang leader, apalagi? Pelajari itu. Oke, berarti leader itu harus memantapkan dirinya dulu, teh, baru bisa rekrut follower. Ya, ada yang nanya kayak gini, teh, boleh nggak saya sebagai reseller yang baru memulai, kemudian saya punya marketer. Reseller itu kan berarti menjadi leader. Saya bilang gini, jualan dulu yang laris. Jualan dulu sampai kamu ketemu bisa jualan dengan sangat laris. Supaya apa? Supaya ketika kamu merekrut seorang marketer, kamu bisa kasih tahu sama mereka gimana cara jualan laris. Jangan sampai dirimu itu rekrut marketer hanya untuk marketer jadi mesin uang kamunya sendiri nggak bisa jualan kok. Ya, main rekrut aja supaya mereka jualan. Jualan dulu yang laris, baru dirimu akan tahu bagaimana cara membina mereka, jaringanmu, supaya mereka bisa jualan yang laris. Ya, mantapkan diri. Saya bisa, ini saya keunggulan saya sebagai seorang leader ini, value-nya. Makanya ketika akan melakukan perekrutan, saya selalu nanya, apa value diri Anda dibandingkan leader yang lainnya? Saya belum tahu value-nya. Gali dulu deh. Supaya apa? Supaya orang begitu gabung sama dirimu tuh dia merasa bangga. Jangan sampai begitu gabung dia langsung nggak tahu mau ngapain. Ya. Oke. Visioner, strong, pede, solutif, tegas tapi mengayomi, kreatif dan inovatif. Ini inovatif itu sebenarnya amat bersinggungan dengan yang namanya kreativitas. Dan ingat, kreativitas itu bukan dilahirkan secara turun-temurun, tapi kreativitas dan itu adalah sebuah proses dari keberanian Anda melakukan hal-hal baru. Sampai akhirnya ketemu lagi, apalagi yang baru, tapi berani. Jangan sampai ada yang kemarin itu share begini, teh, saya itu sebenarnya punya banyak ide kreatif di kepala, tapi karena tidak ada dukungan suami jadi gak keluar. Kata siapa itu ide kreatif? Kalau ide kreatif itu adalah ide yang sedikit idenya, kecil idenya, tapi dia berani untuk mengimplementasikannya di dirinya sendiri atau mengimplementasikannya di lapangan. Ketika kita sekarang lagi misalnya teman-teman ngerasa down, bikinlah program-program yang teman-teman harus berani untuk melakukan itu. Jangan takut gagal, khawatir nggak jadi, khawatir rugi dan lain-lain. Justru sekarang teman-teman sedang dipaksa untuk kreatif, dipaksa untuk inovatif. Supaya apa? Supaya nggak kalah sama wabah. Do it again, lakukan lagi. Begitulah seorang leader. Dia tidak pernah takut gagal dan dia selalu memaklumi yang namanya kegagalan. Ya. Oke. Saya kok lihat ini kacamata saya kotor ya. Oke, jadi kalau Anda di sini adalah seorang leader dan Anda masih stuck, bingung mau ngapain, galau, Anda belum belajar menjadi seorang leader dan harus sekolah di sekolah leader. Teman-teman di IDB, saya membuat kelas itu tidak sembarangan membuat kelas. Sebelum membuat kelas, saya selalu melakukan riset. Saat ini yang dibutuhkan oleh perempuan apa sih? Tapi itu sudah saya lakukan. Dan sekolah leader adalah salah satu sekolah yang akan benar-benar bikin teman-teman itu menggali dan ternyata saya belum seperti itu. Ternyata saya bukan seorang leader yang baik. Ternyata saya dan ternyata yang lainnya. Dan saya mengajar dengan leader-leader saya yang sudah saya gojlok. Dan mereka tahu banget kalau saya itu sering dibilang kayak jet. Mau melakukan ini, do it. Saya gak pernah takut gagal. Karena setiap hal yang ide yang setiap saya pikirkan itu adalah saya tidak akan pernah tahu itu gagal atau sukses kalau tidak saya lakukan. Makanya yang saya kemudian
biasakan adalah ada ide, lakukan, ada ide, lakukan, ada ide, lakukan, terus seperti itu sampai ketemu polanya. Oke, apalagi? Leader tidak boleh ada di zona nyaman. Saya tanya, apa sih zona nyaman Anda? Banyak duit, dikasih duit suami, itu zona nyaman. Dan sekarang tiba-tiba Anda harus cari duit sendiri karena suami di PHK. Bagus kalau menurut saya. Karena apa? Pada saat ini Anda dipaksa untuk bergerak. Anda dipaksa masuk ke zona nyaman dan dipaksa untuk mencari solusinya. Karena sampai kapan Anda di zona nyaman? Zona yang bikin Anda tidur, gak mau ngapa-ngapain. Zona yang bikin Anda itu selalu tidak tergerak untuk melakukan sesuatu yang baru. Karena apa? Sudah nyaman. Oke. Ada lagi pertanyaan, bolehkah leader tidak peduli dengan membernya yang susah untuk dibina? Boleh. Karena kita punya limit, kita punya prioritas. Untuk jaringan yang memang sudah ada limitnya bahwa 3 bulan dia tidak mengikuti apa kata kita, ya sudah. Kalau saya lepas aja. Bahkan saya sering sekali melakukan yang namanya removing leader-leader, removing marketer, itu sudah biasa. Karena apa? Karena saya ingin ritme saya itu sama dengan leader yang lainnya. Ya, jangan sampai setelah kita membina, terus kemudian kita terus aja ke dia, effort kita, energi kita habis untuk orang yang tidak sama gerakannya dengan kita. Ya, yang penting adalah binanya itu dengan sebaik mungkin, setepat mungkin. Ya, jadi jangan sampai saya sudah membina. Iya, benar nggak sudah membina? Coba tanyakan dia. Apakah saya sudah membina dengan tepat, dengan pola, dengan karaktermu atau tidak gitu. Ya. Jadi sudah beberapa kali dia meluruskan membernya, namun beberapa kali juga membernya tidak mengikuti arahan leader ya. Tanyakan dulu kenapa dia tidak mengikuti arahan leader. Karena biasanya ada satu hal teman-teman, kita itu hanya akan diikuti ketika kita itu menginspirasi buat mereka, selesai. Jadi Anda harus menjadi leader yang menginspirasi, sehingga apa yang Anda lakukan ingin mereka lakukan. Kalau kita ngomongin tentang manajemen waktu, lakukan dulu oleh Anda manajemen waktunya yang benar, sehingga akhirnya dia akan melakukan. Jadi akhirnya leader itu dia bukan menyuruh, tapi dia memberikan teladan. Ya, Mbak Anissa, berapa kali seharusnya kita menyapa reseller kita di grup? Tiap hari. Dan tiap hari saya melakukan yang namanya pembinaan kepada leader. Ya, tiap hari saya selalu punya materi apa yang harus saya sampaikan. Kemarin saya ngomongin tentang customer care, bagaimana leader itu harus menjaga pelanggan mereka. Hari ini saya ngomongin tentang dream. Lusa saya akan ngomongin apa. Setiap hari leader itu harus punya materi. Jangan sampai Anda bingung teh saya mau ngapain kalau di grup saya nggak tahu mau ngomong ngapain. Berarti Anda masih kurang wawasan, Anda masih kurang pengalaman. Jadi gimana teh supaya saya itu bisa ngomong tentang apa aja? Satu, Anda pede. Yang kedua, tambah wawasan Anda. Harus suka baca, harus suka belajar, harus suka berjejaring, bernetworking seperti ini, karena bakalan ketemu ide-ide baru. Kemudian harus suka brainstorming. Jadi saat Anda melakukan pembinaan di grup, jangan hanya Anda sendiri yang nyerocos, tapi bagaimana Anda juga menggali di mereka apa sih masalah mereka di lapangan, dan itulah yang kemudian akan Anda berikan pada saat pembinaan kepada mereka. Oke. Mbak Nur Hayati, teh kalau semisal leader merasa tidak cocok dengan salah satu usaha, lebih fokus ke passion yang benar-benar sesuai, sedangkan jaringan sudah terbentuk, gimana caranya jaringan tidak kecewa? Ya, itu adalah pilihan. Menurut saya, ketika orang ada yang merasa tidak passion di situ, kemudian dia pergi, menurut saya nggak apa-apa gitu. Jaringan sudah terbentuk, ya nggak apa-apa. Kita yang ada di atasnya yang langsung ngambil alih, gitu. Nggak perlu kecewa. Orang harus paham bahwa ada orang yang memang dia itu bergerak dengan passionnya, ada orang yang bergerak karena kebutuhan. Itu bukan passionnya, tapi saya butuh duitnya. Boleh. Atau yang sudah terlanjur ditinggalkan, gimana caranya supaya mereka kembali percaya pada kita? Ya, kepercayaan itu by proses, tidak bisa dipaksakan. Ya, harus menjadi lebih baik lah di mata mereka, sehingga mereka kembali lagi ke kita. Terkait dengan bukan passion, saya sendiri 1 April kemarin melepaskan 2 perusahaan. Yang pertama adalah In Black Premium Handsock, yaitu produsen handsock. Kemudian yang satunya lagi adalah In Black Retail, yang jual segala macam. Saya lepaskan, kenapa? Karena this is not my passion.
gitu. Terlalu banyak problem di perusahaan ini. Mulai dari produksi, cari kain, dan lain-lain. Sehingga saya merasa bahwa ini bukan passion saya. Passion saya itu adalah menulis. Menulis buku. Passion saya itu adalah berbicara. Passion saya adalah mengajar. Sehingga akhirnya saya melepaskan dua bisnis itu. Ya. Walaupun saya menjadi co-founder di Kunikita, tapi saya tidak in touch langsung dengan perusahaan. Saya hanya melakukan pembinaan setiap hari. Berbeda dengan Inblack yang memang ada di kantor saya. Sehingga setiap hari kelihatan. Maka saya akhirnya memutuskan bahwa this is not my passion. Saya harus lepaskan. Bagaimana dengan pelanggan-pelanggannya Inblack? Jelas mereka kecewa. Karena banyak sekali yang suka sama Inblack. Tapi kan saya tidak bisa hanya sekedar orang lain suka kemudian saya harus menjalankan. Itu namanya pencitraan. Kita melakukan apa yang orang lain suka, bukan kita melakukan karena itulah keunikan kita. Itulah bedanya pencitraan dan branding. Ya. Kalau branding kita melakukan karena kita suka, karena itulah keunikan kita. Pencitraan kita melakukan karena orang lain suka kita melakukan itu. Sehingga akhirnya tertutuplah sudah karakter kita karena kita lebih mendengarkan apa kata orang. Jadi hati-hati leader. Leader yang hanya mendengarkan orang sukanya apa, itu akan mudah baperan. Karena apa? Aku dikritik teh, orang katanya gini, nggak disaring langsung masuk aja ke kepala dan merasa bahwa dia seperti itu. No. Leader boleh nggak menerima kritik? Sangat boleh. Tapi bukan tidak disaring. Bukan kritik itu masuk langsung. Kritik itu datang untuk menyempurnakan. Oke. Kemudian Mbak Ririn, Assalamualaikum Teh, bagaimana cara manajemen waktu dengan baik? Bagaimana menentukan skala prioritas yang baik? Leader yang keren manajemen waktunya, dia hanya memiliki sedikit prioritas. Ya, jadi saya itu sampai jam 10 pekerjaan saya sudah selesai. Jadi aktivitas saya sibuk di bawah jam 10. Setelah jam 10 saya sudah selesai dengan tugas-tugas saya, sudah tidak punya prioritas lain kecuali ngurus anak. Ya, bagaimana sih caranya untuk pemula untuk bisa memanajemen waktu dengan baik? Mulai saja mendetailkan dulu apa yang harus Anda lakukan, baru bangun tidur sampai ke mau tidur lagi. Tulis dulu. Oh ya teman-teman, sebelum saya lanjut, silakan teman-teman mention temannya yang ada di grup ini yang sudah menjadi leader, dan juga teman-teman bisa mengundang sebanyak-banyaknya teman untuk masuk menonton live ini gitu kan, undang mereka kemudian nonton untuk ini, dan saya akan memberikan uang belanja untuk teman-teman yang mengundang paling banyak teman untuk nonton ini, live ini gitu. Jadi silakan undang teman paling banyak hari ini, pagi ini saat saya sedang live, saya akan kasih uang belanja 3 untuk 3 orang. Silakan. Oke, saya lanjut. Manajemen waktu untuk pemula, detailkan dari bangun tidur sampai ke mau tidur. Setelah Anda detailkan, langsung Anda lihat, wah banyak banget. Dari mulai cuci piring, cuci baju, nyetrika, dan lain-lain itu banyak banget. Dari mulai membina, follow up, posting materi, itu semuanya banyak banget. Sampai kita ngerasa bahwa ini kita bisa nggak ya ngerjainnya sendiri. Yang kedua, setelah Anda punya manajemen waktu, Anda harus punya yang namanya delegasi. Kira-kira bagian ini, karena saya adalah leader, saya akan delegasikan ke siapa? Oke, nyuci baju udahlah, saya nggak usah nyuci baju lagi. Means adalah hal-hal yang teknis nggak usah lah dilakukan leader. Ya, nyuci baju, nyetrika, dan lain-lain itu adalah energi fisik Anda akan keluar. Sedangkan seorang leader ini harus selalu berpikir tentang strategis. Bayarlah asisten. Ya, Anda bayar asisten berapa, tapi produktivitas Anda akan meningkat. Karena apa? Karena Anda lebih fit, lebih fresh, dan Anda hanya berpikir tentang strategi. Saya nggak ngajarin ibu-ibu untuk cemen atau untuk manja dengan memiliki asisten, tidak. Tapi kita punya prioritas bahwa kita ini adalah leader. Tugas kita itu adalah mengembangkan bisnis. Dan kita juga harus punya banyak waktu dengan anak-anak kita, betul nggak? Kalau Anda mengerjakan semua sendirian, Anda menganggap diri Anda adalah super mom. Sampai akhirnya leader seperti Anda yang kehabisan waktu, tidak punya asisten, Anda tidak punya waktu untuk membina jaringan Anda. Akhirnya jaringan Anda pun menjadi letoy, mati suri. Ya,
Oke, setelah Anda punya manajemen waktu, ya disiplin dengan manajemen waktu yang Anda buat. Jangan sampai manajemen waktunya dibikin tapi Anda sendiri yang melanggar karena merasa ada prioritas yang lain. Nah, gini, leader yang selalu merasa bahwa ada prioritas yang lain, prioritas apa? Terlalu banyak prioritas setiap hari, Anda bukan leader, karena akhirnya Anda akan di lead oleh prioritas-prioritas yang menurut saya mungkin saja bukan prioritas, tapi itu karena kebaperan Anda. Contoh, Anda sedang mengerjakan atau sedang membina tim reseller. Kemudian tetangga Anda datang. Dia mau ngobrol. Mbak, saya pengen ngobrol. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Pasti Anda akan menemui tetangga Anda dan lupa sedang membina reseller. Itu prioritas yang baper kalau menurut saya. Kalau saya ketika lagi membina kemudian ada tetangga datang, saya akan bilang saya sedang mengerjakan hal yang lainnya. Nanti jam 10 saya baru bisa ditemui. Bisa nggak teman-teman seperti itu? Harus bisa. Karena leader itu berani bilang ya dan tidak. Bukan ya terus, tapi Anda sebenarnya juga menjerit-jerit dalam hatinya, aku nggak mau, atau nggak konsentrasi mengerjakan itu. Jadi prioritas itu menurut siapa? Menurut kebaperan Anda atau memang itu prioritas? Karena kalau menurut saya leader itu prioritasnya lebih sedikit. Dan prioritas yang dia miliki itu pasti yang impact-nya itu besar. Misalnya apa? Prioritas dia itu adalah membina reseller. Maka ketika dia melakukan secara konsisten, impact-nya sangat besar. Bukan prioritas dia itu adalah cuci piring. Cuci piring delegasikan lah. Oke? Kalau tidak punya asisten gimana teh? Kerjasama dengan anggota keluarga yang lainnya. Siapa bagian cuci piring? Siapa yang bagian nyuci baju? Percaya atau tidak, suami saya sampai sekarang nyuci baju. Ya. Kami membuat yang namanya manajemen waktu bersama-sama, kami membuat pembagian tugas. Ya. Tapi tugas saya itu adalah memandikan anak, ya, bajuin anak, ngajarin anak. Nah, itu adalah prioritas yang impact-nya besar. Kenapa? Karena anak saya kalau diajarin sama ibunya, pasti dia mungkin lebih happy gitu. Ya, sarapan itu tugas saya. Oke. Mbak Tika, teh gimana ya caranya untuk membangun bentar, ini banyak banget yang nanya jadi keburu ke atas. Mbak Tika tadi pertanyaannya apa? Apakah leader juga butuh? Yang udah keburu ke atas ya saya nggak bisa jawab, saya nggak bisa scrolling ke atas soalnya. Apakah leader juga butuh mentor khusus untuk melead membernya atau harus universal dalam artian kita tidak harus mencari banyak referensi? Leader itu harus belajar. Leader itu harus punya mentor. Saya sendiri punya mentor sampai sekarang. Jadi mentor itu akan melihat diri kita dari luar. Dia akan tahu kekurangan kita ada di mana. Dan teman-teman bisa belajar di sekolah leader. Di sana ada 6 mentor yang akan membantu Anda menemukan Anda itu kurangnya ada di mana. Ya. Kalau teman-teman ada yang mau masuk ke sekolah leader, silakan tinggal bilang mau ikut sekolah leader, nanti akan dibantu oleh tim saya. Leader butuh mentor, seperti halnya bisnis yang lainnya, supaya dia itu bisa bergerak, supaya dia itu selalu nambah ilmunya, selalu bertambah terus wawasannya, dan selalu tahu akan memperbaiki di sebelah mana. Oke Mbak Anissa, seberapa penting apresiasi untuk member yang aktif? Apresiasi pasti harus ada. Kalau saya itu member yang aktif, atau bisa dibilang adalah mereka yang prestatif, itu saya akan berikan privilege khusus. Misalnya kalau di Inscript Businesswoman University, mereka yang memang bagus itu akan saya jadikan mentor. Kenapa akan saya jadikan mentor? Karena dia sudah punya pengalaman, karena dia sudah berhasil dengan dirinya, karena dia sudah berhasil untuk membangun dari nol sampai akhirnya bisa untuk up. Apresiasi apa lagi? Saya sekarang sudah mulai memisahkan antara leader yang memang dia itu memang bagus banget omsetnya menjadi pasukan 1 miliar. Jadi dia itu akan menuju 1 miliar omsetnya sendiri gitu. Dan satunya lagi adalah dia yang leader ya dia belum mencapai omset besar. Jadi saya sudah bikin yang namanya itu senior leader, kemudian ada leader, dan di bawahnya ada junior leader. Di sini senior leader adalah senior yang bisa dibilang itu omsetnya sudah bagus, attitude-nya juga bagus, cara dia berpikir sudah bagus, dan menurut saya dia layak menjadi seorang leader.
Di bawahnya adalah junior leader. Jadi senior leader ini dia bisa bagus karena timnya juga bagus. Makanya tim bagusnya ini saya sebut sebagai junior leader. Nah, di tengah ini adalah leader-leader. Jadi leader yang dia belum bisa naik ke senior leader, tapi dia juga bukan junior leader gitu. Jadi pengkotakan seperti itu bukan untuk memisahkan antara si A dan si B, memisahkan antara satu leader dengan leader yang lainnya. Itu adalah bentuk apresiasi bahwa mereka itu lebih keren, lebih hebat karena mereka bergeraknya juga lebih luar biasa gitu. Ya. Dan jangan salah kalau saya memaksakan bahwa leader kemudian masuk ke senior leader dengan target 1M dalam 1 bulan, belum tentu leader ini mampu karena dia belum mencapai sana dan saya belum melihat bahwa itu bisa gitu. Jadi saya bilang sama leader yang ada di sini bahwa mereka harus selesai dulu dengan jaringannya, dengan bagaimana proses dia itu kemudian untuk berkembang. Oke, teman-teman mohon maaf ini banyak banget pertanyaan, jadi cepat ke atas dan saya nggak bisa scrolling ke atas. Jadi untuk pertanyaannya kalau misalnya belum terjawab, silakan langsung posting ke bawah. Ini langsung Mbak Nur, fashionnya sudah sesuai dengan Teteh yang intuiting ya Teh? Ya, saya intuiting introvert. Nah, kemudian wah saya ngundangnya via WA di grup. Maka Teh untuk bisnis owner itu pilih kelas leader atau kelas bow sebagai prioritas. Kelas bow bisa dilakukan oleh tim Anda. Jadi kalau Anda punya customer service, Anda punya tim, masukkan ke kelas bow karena bow itu teknis banget. Walaupun sebetulnya di awal-awal Mbak Vina tetap ikut kelas bow supaya apa? Supaya tahu bow itu rule-nya seperti apa sih, minimal tahu, minimal ngerti. Sehingga ketika memasukkan timnya ke dalam kelas bow, yang tim CS-nya, tim admin online-nya bisa memberikan masukan kepada mereka. Owner dan leader prioritasnya adalah masuk kelas leader. Kenapa? Karena di sana akan belajar banyak banget bagaimana sih mengoreksi diri, bagaimana menemukan value dari Anda, bagaimana Anda itu di mata jaringan Anda itu sangat-sangat eksploratif. Dan di kelas leader mohon maaf, saya tidak memberikan tugas yang harus diposting langsung di sana. Leader tidak perlu diingatkan untuk mengerjakan tugas. Leader harus punya tanggung jawab bahwa tugas ini harus saya kerjakan. Udah nggak perlu lagi dicari-cari, udah nggak perlu lagi digebrak-gebrak untuk mengerjakan tugas. Karena apa? Leader dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia sudah disiplin dengan dirinya sendiri. Ya teman-teman, ingat seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi teman-teman, silakan. Oke, ini di bawahnya masih pada mention. Jangan lupa untuk selalu add orang, masuk ke ibu-ibu doyan bisnis ya. Jadi nanti saya akan lihat berapa banyak orang yang masukin teman-temannya ke ibu-ibu doyan bisnis, dan yang 3 terbanyak akan dapat uang belanja hari ini. Oke, alhamdulillah Teh, aku tulang punggung, harus bisa semuanya. Perempuan, jangan pernah merasa bahwa Anda adalah tulang punggung. Tidak, kita itu tetap adalah tulang rusuk. Tapi kita itu adalah partner suami, partner keluarga untuk bisa mendatangkan rezeki ke dalam rumah kita. Ketika ada orang atau ada perempuan merasa dia tulang punggung, maka pada satu saat dia akan down. Karena apa? Karena dia merasa gini, kenapa aku nggak jadi ibu rumah tangga aja ya yang tinggal nerima uang? No. Jangan pernah merasa menjadi tulang punggung. Anda adalah tetap tulang rusuk yang lembut, yang layak untuk dicintai, yang layak untuk dipeluk, yang juga kadang lemah. Tapi Anda memiliki sesuatu yang berbeda, yaitu dari tangan Anda rezeki itu bisa masuk ke dalam keluarga, dan itu pahalanya luar biasa. Jadi sekali lagi, jangan pernah merasa menjadi tulang punggung. Kalian adalah tulang rusuk yang cerdas. Itu sebabnya Allah memilihkan tangan kalian untuk mendatangkan rezeki. Selesai? Oke. Kemudian Assalamualaikum Teh, Bogor hadir. Oke, silakan yang mau nanya lagi. Oke, Teh ingin dimentorin. Teteh itu sekarang agak pemilih untuk mementorin secara private karena banyak sekali gini. Ada yang mentoring secara private ke Teteh, dan Teteh itu banyak banget memberikan tugas, lalu mereka berkata seperti ini, saya pikir kalau di mentoring Teteh secara private saya akan langsung dapat solusi-solusi. Oh no, saya itu bukan tipikal yang nyuapin orang, yang ngasih solusi langsung, tapi saya itu selalu membuat orang ingin mereka eksploratif.
Jadi saya akan banyak bertanya. Skemanya adalah coaching. Misalnya di tim saya ada masalah, teh ini ada masalah nih, nomor resi nggak keluar-keluar nih. Terus menurut kamu solusinya apa? Mereka tidak akan dapat solusi langsung dari saya, tapi mereka diajak berpikir solusinya apa. Untuk teman-teman yang mengikuti kelas reparasi bisnis pasti akan tahu bahwa saya itu banyak banget nanya lagi, harus baca lagi. Kalau gini apa dong fungsinya Teteh sebagai mentor? Ya tugas Teteh adalah menstimulus bagaimana kalian menjadi lebih kreatif, lebih eksploratif, lebih inovatif, lebih berpikir. Bukan menyerahkan semuanya kepada mentor. Oke. Silakan yang mau nanya lagi. Di sini juga ada mau ikut sekolah leader, sekolah leader. Insya Allah teman-teman, kalau teman-teman sudah masuk sekolah leader akan bertemu dengan leader-leader yang saya bimbing dari nol. Dan mereka itu Masya Allah banget, strong banget gitu. Dan Anda boleh tanya kepada mereka yang sudah menjadi leader saya, dan kemudian mereka menjadi mentor leader, bagaimana sih saya melideri mereka? Saya itu keras banget teman-teman. Jadi saya sering bilang kepada mereka bahwa saya tuh gak bakalan kasih ampun buat kalian bergerak. Bahkan di Inscript Business Woman University, di Inscript Writing, dibukuin aja, kita itu yang namanya promo itu gak ada promo itu berhari-hari, gak ada promo itu 2 minggu, gak ada promo itu 3 minggu. Promo kita itu 1 hari dan 2 hari. Coba bayangkan, setiap 1 bulan itu ada 15 promosi yang harus dikejar oleh leader-leader kami atau marketer-marketer kami. Gila nggak? Makanya kalau yang tidak terbiasa dengan pola kerja Teteh ngerasa bahwa Teteh itu rodi banget sih Teh, cepet banget Teh. Ya udah, kalau nggak bisa lepas. Karena apa? Yang ingin saya lakukan kepada semua leader saya adalah mereka berkejaran dengan waktu. Mereka harus cepat. Tapi kan Teh saya ini nggak punya asisten. Ya punya asisten dong. Kalau bisnis kamu mau berkembang ya harus punya asisten. Yang saya inginkan dari semua leader saya, semua marketer saya, semua reseller saya adalah karakter mereka itu harus menjadi karakter business owner yang merasa bahwa bisnis ini adalah bisnis saya, bukan hanya seorang marketer, bukan hanya seorang reseller, bukan hanya seorang agen. No. Jadi teman-teman, leader harus punya visi yang besar, visi yang kuat. Dan bagaimana visi itu bisa tercapai dengan sangat baik ya pasti akan sangat bersinggungan dengan karakter si leader itu sendiri. Visinya besar tapi karakter leadernya masih lemah, susah visinya bisa tercapai. Oke, kemudian ada lagi di sini yang mau nanya, silakan. Sebentar, mana lagi nih? Oh, masih pada mention. Apakah keberhasilan seorang leader dinilai dari jumlah omsetnya? Keberhasilan seorang leader adalah ketika dia bisa melahirkan leader. Ya, bukan hanya omset. Belum tentu omset besar dia bisa mencetak leader. Bisa jadi dia hanya seorang seller atau bagus di penjualan, tapi bukan leader. Leader yang berhasil adalah dia yang bisa mencetak karakter-karakter leader di jaringannya. Itu Mbak Nur. Kalau sudah punya karakter leader, insya Allah omset itu bonus. Jadi gini, omset yang besar belum tentu dia punya karakter leader. Tapi leader yang dia itu bagus, pasti dia bisa mencetak omset besar. Itu ya. Itu perbedaan antara omset dan leader. Leader yang bagus bisa mencetak omset besar, tapi omset besar belum tentu dihasilkan dari seorang leader yang bagus. Ya, bisa jadi omsetnya itu karena dia memang jualannya jagoan, tapi belum tentu dia bisa mentransfer ilmu jualan kepada jaringannya. Ya, oke. Kemudian di sini ada lagi yang mau nanya, silakan nanya yang aktif ya teman-teman. Oke, sebentar. Yang tadi pertanyaannya belum saya jawab, silakan langsung bertanya. Yang mau ikutan sekolah leader langsung bilang aja saya mau ikut sekolah leader. Teman-teman, jangan begini, Teh, saya ini penjualan lagi jelek, saya nggak punya duit untuk ikut sekolah. Teman-teman, yang namanya sekolah, yang namanya belajar, pastikan teman-teman selalu menginvestasikan untuk itu. Perut, makan, kenyang, hanya sekian jam. Tapi ketika otak teman-teman itu dikasih gizi berupa ilmu, itu bisa bertahan sampai mungkin akhir hayat Anda akan ingat
ilmu yang harus dilakukan. Dan bisa jadi perut Anda akan terisi terus. Karena apa? Karena Anda memiliki ilmu bagaimana jualan lebih laris. Ya, kan kalaupun Anda tidak bisa ikut kelas-kelas yang sudah jelas harganya berapa, Anda bisa ikut kelas sedekah seperti yang saya bilang. Di ibu-ibu DNBC ini saya banyak mengeluarkan kelas sedekah. Tujuannya hanya satu, bagaimana orang-orang yang selalu mengeluh tidak punya uang untuk sekolah, dia bisa sekolah. Karena apa? Sekolah itu penting untuk kita semua. Jadilah pebisnis yang cerdas, yang bukan hanya ketika ketemu masalah, dia mudah sekali mengeluh. Pebisnis yang cerdas, dia akan sedikit sekali mengeluh karena dia punya ilmu untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, lanjut lagi. Kondisi jaringan Anda itu akan sangat tergantung dari diri Anda sebagai leadernya. Itu saya ulas kembali ya. Ketika Anda merasa jaringan Anda mati suri, bisa jadi memang Anda belum nyampe semangatnya pada mereka. Gitu. Dan saya kasih teknik bagaimana cara membangunkan jaringan Anda yang mati suri. Yang pertama adalah Anda jangan pernah berpikir bahwa semua jaringan pemasaran Anda hanya pemasok omset. Tapi bagaimana Anda berpikir bahwa semua orang yang ada di jaringan pemasaran Anda adalah sahabat baik Anda. Sehingga yang akan Anda lakukan adalah bagaimana Anda bisa melakukan personal touch dengan mereka. Sehingga akhirnya ketika dia diam saja, dia mati suri, dia nggak aktif sama sekali, dia nggak mau jualan, Anda harus tahu big why-nya kenapa. Apakah dia tidak nyaman dengan kita? Apakah dia tidak nyaman di grup? Apakah dia tidak mengerti dengan training yang kita lakukan? Anda harus ketemu big why-nya. Jangan hanya sekedar bilang bahwa jaringan saya mati suri, tapi Anda tidak tahu kenapa mati suri. Ya, setelah Anda tahu masalah mereka ada di mana, maka yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah menjadi problem solver. Lagi-lagi saya ulas kembali apa yang saya sampaikan di awal. Masalah, ada berikan solusinya. Teh, saya nggak ketemu target market. Oke, sini gue ajarin gimana caranya menemukan target market. Teh, saya database-nya sedikit. Sini gue ajarin gimana caranya database-nya bisa jadi banyak. Teh, saya itu malu teh kalau mau posting di sosial media. Sini, saya ajarin gimana caranya kamu lebih pede. Itulah seorang leader. Misti, aku nggak punya suami, tapi aku udah harus bisa semuanya. Masya Allah. Ya, berarti Anda adalah tulang punggung, itu benar. Tapi ketika masih ada suami, jangan bilang bahwa Anda adalah tulang punggung, gitu ya. Mbak Misti, aku pengen peluk. You are a strong mom pastinya. Mbak Misti, Masya Allah, mudah-mudahan sehat terus, mudah-mudahan bisa menjadi ibu sekaligus ayah buat anak-anak Mbak Misti, dan salam untuk keluarga semua. Ibunya hebat. Oke, lanjut. Lagi silakan yang mau nanya. Tiap hari sudah menyapa mitra di WA, kasih tips, materi sudah dijadwal, ditanya juga, buat adem aja. Satu yang harus dilakukan leader, saya sudah menyapa teh, sudah hubungan personalnya udah bagus belum Mbak Rika sama mereka, sudah ditanya kenapa mereka itu diam aja, sudah punya broadcast khusus. Ingat, saya mau bahas tentang broadcast ya. Ingat teman-teman, broadcast itu akan menjadi menyebalkan atau menyenangkan tergantung daripada konten. Jadi untuk leader yang sudah punya grup, sebaiknya Anda juga punya broadcast khusus dengan jaringan Anda. Dan broadcastnya itu bukan ngomongin, hey hari ini kita bakalan promo ini ya, bukan begitu. Tapi ketika grup Anda mati suri, Anda bisa pakai pola baperan kalau saya. Darling, kamu kok gak pernah muncul di grup sih, aku rindu. Broadcast kayak begitu coba. Kerasa personal gak? Kerasa broadcast gak? Lebih kerasa personal daripada broadcast. Jadi bilang tuh ketika di broadcast, sayangku hari ini aku mau ngomongin tentang manajemen waktu, ayo masuk ke grup, jangan lupa aktif ya. Broadcast tapi so personal touch ya. Jadi kalau misalnya masih adem, Anda harus tahu masalahnya ada di mana. Oke, Mbak Ines, sekolah leader itu gimana Bun? Sekolah leader adalah sekolah yang dikhususkan untuk para leader, supaya leader menjadi lebih strong dan menjadi lebih tahu apa sih yang harus dilakukan oleh seorang leader, gitu. Jangan sampai leader masih banyak bingungnya, padahal followernya banyak. Ya, jadi di sekolah leader Anda akan menemukan keunikan Anda apa, Anda akan menemukan value di jaringan Anda apa, Anda akan menemukan diri Anda ini pantas nggak sih jadi leader. Anda akan menemukan dengan riset by riset by riset by riset, sebenarnya apa sih yang
jaringan Anda lihat dari diri Anda, sehingga akhirnya Anda bisa melakukan yang terbaik untuk mereka. Oke, kemudian sudah lihat 2 hari Teh Iin live, ilmunya keren, mendaging banget, Masya Allah. Jangan tersinggung kalau saya bilang sesuatu yang plak gitu bikin Anda tertampar, karena sebetulnya saya memang sengaja pengen namparin Anda supaya Anda itu semakin strong, dan saya tamparnya bukan pakai fisik, tapi bagaimana Anda ini terbangunkan dari kesalahan yang memang Anda lakukan saat ini. Mbak Uci, pokoknya Mbak Uci nonton terus ya. Kemudian Anda di sini yang mau nanya lagi, sekolah leader khusus untuk produsen nggak Teh? No, sekolah leader itu adalah untuk leader, dan produsen juga adalah leader. Leader itu bisa dia itu di jaringan MLM, bisa di jaringan direct selling, bisa juga dia adalah owner, bisa juga dia adalah produsen. Karena sebenarnya semua orang yang memiliki jaringan itu adalah leader. Semua orang yang dia ingin bisa memimpin dirinya sendiri itu adalah leader. Tapi di sekolah leader ini saya nggak terlalu banyak ngomongin bagaimana memimpin diri Anda sendiri, karena yang akan saya fokuskan adalah bagaimana Anda selesai dengan diri Anda sendiri dan Anda kemudian memimpin jaringan lain. Karena ketika Anda masuk ke sekolah leader dan Anda belum memiliki jaringan, agak pusing nanti ngejawab pertanyaan-pertanyaan saya ya. Kemudian Teh, jenis kepribadian apakah mempengaruhi cara kepemimpinan? Nah, kayak gini Mbak Riani, Teh, saya tuh orangnya introvert banget gitu. Jadi saya tuh nggak kurang terbuka sama orang lain, kemudian saya tuh susah ngomong. Gimana pun juga menjadi seorang leader, dia harus terbuka, dia harus lebih welcome, dan itu bisa dilatih. Adapun kita memiliki kepribadian yang berbeda dengan yang lainnya, menjadi lebih pemalu dan lain-lain, harus dilatih. Introvert, ada introvert yang menyenangkan, bukan introvert yang bikin orang bingung mau ngomong apa gitu. Jadi belajar memantaskan diri menjadi seorang leader. Kemudian Assalamualaikum dari Aquarius, Alena Spa Yahya. Oke, Alena Spa ya, ini timnya Dena. Assalamualaikum Teh, bagaimana untuk memotivasi diri sendiri bahwa diri ini menjadi leader yang kuat? Tanyakan pada diri kita layak gak sih menjadi seorang leader? Apa yang membuat kita layak menjadi seorang leader? Apa motivasi kita menjadi seorang leader? Ya, motivasi ini harus ada big why-nya. Saya ingin menjadi seorang leader adalah karena saya ingin menelurkan 10.000 perempuan menjadi ibu-ibu yang mandiri. Itu adalah motivasi yang kuat. Jadi motivasinya harus di-strongkan dulu, sehingga akhirnya Anda terus memantaskan diri menjadi seorang leader. Ya. Kemudian tadi ada yang nanya, Teh, bagaimana menghadapi kejenuhan di bisnis? Ya, kalau kita ngomongin tentang kejenuhan, semua orang juga sebenarnya punya rasa jenuh, punya rasa bosan. Tapi hanya orang-orang sukses yang dia itu bisa mengendalikan rasa bosan. Ya, jadi jangan terpengaruh sama rasa bosan. Kita harus tahu bagaimana caranya mengendalikan rasa bosan ini. Itulah leader, selalu punya solusi. Teh, apakah trauma masa lalu masih bisa mempengaruhi karakter kita ke depannya? Sangat bisa. Kalau Anda tidak selesai dengan trauma Anda, kalau Anda tidak selesai hanya mikirin masa lalu Anda, terus aja yang dipikirin masa lalu Anda, bagaimana dengan masa depan Anda? Sedangkan masa depan itu ada di tangan Anda sendiri. Kalau Anda hanya sibuk dengan masa lalu dan trauma, sampai kapanpun masa depan Anda tidak akan secerah yang Anda bayangkan. Karena apa? Lihatnya ke belakang terus, bukan lihat ke depan. Ya. Kemudian, Teh, siapa saja yang bisa masuk ke sekolah leader? Apakah penulis bisa? Kalau penulis yang punya jaringan pemasaran, silakan Anda bisa ikut. Karena sekarang pun bisa dibilang bisnis penulisan ini sangat besar. Termasuk saya adalah orang yang memang berkecimpung di dunia penulisan gitu. Saya nulis buku, saya menjadi penulis buku biografi, kemudian juga saya memiliki percetakan gitu. Nah, itu adalah bisnis yang besar. Tapi kalau Anda hanya penulis saja gitu, sebaiknya tidak gitu, karena nanti Anda bakalan bingung gitu. Ini mau diaplikasikannya gimana nih? Karena pertanyaannya sangat terkait dengan riset. Ya. Oke, Assalamualaikum Teh. Cara meyakinkan marketer kita atau memotivasi marketer kita agar bisa produktif? Ya, salah satunya adalah dengan bahasan-bahasan produktivitas yang dilakukan oleh Mbak Masni. Mbak Masni yang harus memberikan contoh bagaimana produktif, bagaimana setiap detik itu berharga. Mbak Mas nih yang harus selalu ceriwis, bagaimana nih hari ini saya menyelesaikan masalah dengan ini nih, saya menjual sekian, saya. Karena apa? Karena marketer akan melihat ownernya, melihat leadernya gitu. Ya, Mbak Mas nih, jadi mulai produktivitas itu dari diri sendiri, baru tularkan kepada jaringan Anda.
Kemudian Ines, sekolahnya secara online. Iyalah, sekarang ini nggak ada sekolah yang offline lagi. Pandemi kayak gini semua stay at home. Ya, semua learn from home, semua business from home. Jadi yang akan saya perbanyak itu adalah kelas-kelas online. Bagaimana ibu-ibu bisa belajar hanya dari rumah saja. Bagaimana ibu-ibu bisa belajar sambil ngomong anak. Bagaimana ibu-ibu bisa belajar dan tambah pintar meskipun diam di rumah. Bagaimana ibu-ibu bisa menghasilkan tapi setiap hari terus belajar, terus menghasilkan, omsetnya terus bagus, percaya dirinya terus membaik. Semuanya hanya dengan online. Ya, online Bu. Dan saya tidak merekomendasi ibu-ibu keluar saat ini. Stay at home, save yourself, save your family. Jangan keluar rumah. Kita ini sedang kena wabah. Dan sungguh, mereka yang di rumah saat terkena wabah itu dapat pahala Bu. Jadi jangan ngeyel, apa sih corona, masih ada yang seperti itu. Stay at home dan jadilah ibu-ibu yang dia mau dan menjadi agen perubahan. Jadi kalau ada tetangga yang keluar, tegur Bu. Saya seperti itu. Nggak usah keluar, nggak usah ngumpul. Bahkan saya bikin grup WhatsApp 1 RW hanya untuk saling mengingatkan. Dan saya ajarkan bagaimana mereka jualan secara online. Di grup itu mereka saling jualan dan ternyata hasilnya luar biasa. Ya. Jadi kayak gitu. Terus yang silent reader sama yang aktif apa harus dipisahkan? Nggak perlu dipisahkan karena pasti Anda juga belum tentu punya waktu untuk membina dua-duanya. Silahkan disatukan, tetapi kemudian yang aktif punya prioritas untuk Anda touching. Ya, terkecuali kalau misalnya Anda mau naikkan level. Misalnya di saya ada leader, ada pasukan 1M yang merupakan senior leader, kemudian ada lagi yang di bawahnya itu adalah junior leader. Junior leader itu adalah yang di bawahnya dari senior leader. Senior leader ini saya anggap adalah dia lebih dibandingkan dari leader-leader yang lainnya. Ya. Jadi silent reader itu harus di-touching dulu. Kenapa dia silent? Ya. Terus teman-teman jangan lupa, teman-teman kalau mau membina harus based on dari problem. Jangan sampai teman-teman membina, tapi yang dibina dia ngerasa ini mah atau materinya juga gitu-gitu aja, ini mah materinya gue juga tahu, misalnya kayak gitu. Jadi harus based on problem. Siapa saja yang bisa ikut sekolah leader? Apakah pemula seperti saya bisa ikut? Bisa, sepanjang bahwa Anda memiliki jaringan di bawah Anda. Oke, kapan membinasakan jaringan yang stuck? Anda harus punya limit 6 bulan membina mereka dan mereka diam kemudian stuck, Anda keluarkan, silakan. Limitnya bikin Anda sendiri dan pastikan jaringan Anda tahu. Kalau punya suami tapi nggak kasih nafkah tulang, nggak ngasih nafkah tulang punggung atau tulang rusuk, satu yang harus dilakukan adalah tanya pada suami, kenapa dia tidak memberikan nafkah kepada kita? Apakah dia tidak mampu? Apakah dia tidak mau? Atau seperti apa? Kita harus tahu. Komunikasi dengan suami itu harus dijaga dengan sangat baik. Ya. Ataukah memang dia bingung dalam kondisi kayak gini bagaimana cara memberikan nafkah? Tapi ternyata istrinya lebih cerdas untuk menghasilkan uang. Kalau begitu bekerja samalah dengan suami. Oke, saya yang menghasilkan uang ayah, tapi ayah di bagian mana nih? Sehingga akhirnya Anda tidak merasa bahwa Anda adalah tulang punggung yang begitu berat kerjanya, yang harus ngasilin duit sekaligus juga ngedidik anak Anda. Ya. Kemudian Mbak Uci, Teteh aku pengen nangis dengerin ilmunya. Saya juga. Saya setiap hari itu menemukan keluhan-keluhan dari ibu-ibu. Mulai dari nggak bisa makan, mulai dari tidak bisa mendidik anak, sampai ibu-ibu yang tidak bisa memiliki ketegasan kepada anak. Jadi kalau anaknya nakal atau bikin dia sebel, dia tidak bisa marah ke anak, tapi dia menyiksa dirinya sendiri. Saya nangis Bu. Ini sebabnya saya begitu sangat meluangkan waktu untuk semua ibu itu harus strong, semua ibu itu harus menjadi role model, semua ibu itu harus cerdas, harus kreatif. Kalau tidak Bu, mati gaya ibu sebagai ibu rumah tangga sekaligus ibu pebisnis. Belajar terus. Kalau tidak punya uang untuk belajar, ikut kelas sedekah. Kalau tidak punya uang ikut kelas sedekah, silakan tanya saya, bisa inbox saya.
Tapi ingat, saya kalau ditanya dan itu masih bisa dicari jawabannya, saya pasti nggak mau jawab. Contoh, ada yang bertanya ke saya, Teh, kira-kira kalau penerbit yang menerbitkan novel, penerbit apa saja ya? Itu gampang dicari di Google. Cari penerbit yang menerbitkan novel. Itu nggak perlu tanya saya. Ya, kenapa? Karena saya bukan tipikal orang yang memanjakan. Saya selalu pengen bahwa ibu-ibu tuh eksploratif. Kalau punya masalah ini saya harus begini, punya masalah ini saya harus begini. Ya. Mbak Syafrida, ada reseller saya yang gak mau bisnis tapi bilang gak pandai jualan. Sudah kita bina tapi tetap gak mau gerak. Ini perlu dibina atau ditinggalkan? Limitnya kapan? Bilang sama dia, saya hanya mau ngajarin kamu jualan sampai bulan Maret atau sampai bulan April. Kalau dirimu gak gerak-gerak juga, sorry ya, aku gak bisa. Udah, tegas aja kayak gitu. Lu mau ngeluh aja. Kalau lu ngeluh terus, ya sudahlah, bukan tim inti gue. Jadi ada limitnya. Dan orang-orang itu harus dikasih limit. Nggak bisa. Makanya kenapa promosi di ibu itu selalu berlimit. 1 hari, 2 hari. Kenapa? Kebiasaan ibu-ibu itu adalah menunda. Menunda kan? Dan menunda itu adalah kebiasaan orang yang tidak sukses. Maka saya pacu dan picu teman-teman ini untuk selalu bergerak. Adrenalinnya itu kayak berkejaran seperti apa gitu. Ya. Oke, salam kenal Teh, mau nanya, apakah nomor WA mau disetting untuk tidak bisa menerima broadcast? Sebab saya ada grup broadcast tapi kok ada yang nggak terkirim. Oh, sebenarnya bukan tersetting tidak menerima broadcast, tapi karena tidak nomor-nomor kontaknya itu tidak saling save nomor. Jadi broadcast itu hanya bisa nyampe kalau nomornya itu saling save. Yang kedua adalah sudah pernah berinteraksi, gitu ya. Jadi sudah pernah berinteraksi itu broadcast ya. Dan mohon jangan pernah broadcast pada orang-orang yang memang Anda belum kenal. Ya, broadcast itu yang jadi menyebalkan adalah karena setiap broadcast pasti ngiklan gitu. Untuk teman-teman yang dapat broadcast dari saya, biasanya kalau saya selalu melingkan dengan sosial media yang lain dan saya kasih tips buat mereka. Kalau saya mau beriklan, saya beriklannya soft selling. Misalnya saya mau mengeluarkan buku baru, saya bilang gini di broadcast, sayangku mohon doa ya, Teteh baru mengeluarkan buku baru, judulnya ini, semoga laris manis, amin. Itu broadcast. Tapi gak kerasa bahwa itu beriklan. Malah ditanya, Teteh aku mau dong bukunya. Yang nyebelin adalah broadcast yang iklan. No, tidak boleh seperti itu. Oke, kemudian ada lagi yang mau nanya. Banyak ya. Tamparan Teteh bikin saya bangun, pengen ikut sekolah leader. Silakan yang pengen ikut sekolah leader, ikut. Selama 10 hari teman-teman akan belajar bagaimana menjadi leader yang benar, leader yang tepat, leader yang menginspirasi, leader yang bikin jaringan Anda bangun terus, leader yang kecepatan larinya kayak pesawat jet, leader yang bukan leader melempem, leader yang nggak akan kebanyakan bingung. Oke, silakan lagi yang mau nanya. Teh, saat add friend sudah dikonfirmasi, kita kan mengucapkan terima kasih berkenalan, lalu langkah apa lagi Teh? Oke, jangan terlalu sering ngobrol di inbox, kecuali itu kalau penting. Hal yang bisa teman-teman lakukan ketika mau melakukan pendekatan dengan teman baru adalah olok. One like, one comment di status mereka. Sehingga akhirnya mereka melihat Anda itu siapa sih ini kok sering like dan komen ya, terus kemudian dia kepo kepada Anda. Ya. Jadi terima kasih berkenalan, dikonfirmasi karena sudah add friend atau approve. Setelah itu adalah rajin-rajin mampir ke statusnya dia. Kemudian Teh pengen ikut kelas reseller. Kelas reseller tanggal berapa ya? Sebentar. Kelas reseller itu Oke, sudah ditutup pendaftarannya. Kelasnya bakalan mulai hari Senin. Nanti untuk reseller mendingan ikut kelas reseller. Setelah reseller punya marketer, baru kalian naik menjadi kelas leader. Oke, ada yang tweeting juga ya. Oke, Mbak Yahya, Aquarius Alena Spa. Oke, terkait dengan penamaan, ini namanya Aquarius atau gimana ya?
Teman-teman pastikan untuk branding, teman-teman pastikan teman-teman di Facebook itu pakai nama asli. Jangan pakai nama anak, jangan pakai bunda sayang ayah, jangan pakai mawar merah yang cantik, nggak usah kayak gitulah. Pakai nama asli. Oke, kalau aku kaku teh, gimana caranya biar aku nggak kaku untuk menjadi seorang leader? Ya belajar lah. Nggak ada orang yang dilahirkan tiba-tiba dia pintar, lentur, dan luar biasa. Yang harus Anda lakukan adalah belajar bagaimana Anda menjadi lebih lentur, lebih keren, lebih nyenangin, lebih eksploratif, lebih orang seneng ngedengerin Anda. Belajar. Ya, oke. Apa saja yang dipelajari untuk keluar dari karakter yang introvert? Latihan, kalau menurut saya. Latihan. Introvert itu biasanya malu untuk nanya atau malu untuk terbuka. Dipaksa berlatih untuk itu. Ya, jadi latihan itu sangat penting. Oke, saya minum dulu. Jadi jam 8 ini sudah disiapkan sama Ninani. Jam 8 saya minum perasan jeruk. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi saya punya jadwal-jadwal, sampai ke makan pun saya punya jadwal. Jam 8 ini saya minum perasan jeruk. Sebelum jam 7 saya olahraga. Semuanya saya jadwalkan. Gak mudah di awalnya, tapi kita harus punya waktu-waktu yang memang harus kita disiplinkan. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan, teh leader itu harus yang sudah bisnis besar enggak? Enggak lah. Leader itu bisa memulai dari nol, bisa memulai dari timnya cuma satu, dan bisa memulai dari dirinya sendiri. Kira-kira kita punya kekurangan apa, ubah dulu menjadi lebih baik, dan Anda artinya sudah menjadi leader untuk diri Anda sendiri. Gitu ya Mbak Marlisa. Kemudian ada gabung di sekolah leader, kupas tuntas ilmunya. Mangga. Membuat database yang paling bagus bagaimana ya? Lukis dari Malang. Oke Mbak Lukis, membuat database yang paling bagus ada klasifikasinya. Siapa yang baru pertama kenal, siapa yang sudah kenal, siapa kemudian yang sudah membeli, siapa yang pelanggan loyal, siapa yang jadi reseller, siapa yang dia itu adalah leader Anda. Kenapa harus punya spesifikasi atau klasifikasi daripada database kita supaya kita mudah untuk melakukan komunikasi. Kalau dengan orang yang baru kenal begini komunikasinya, dengan orang yang baru beli pertama kali begini, kalau sama pelanggan loyal begini. Sehingga akhirnya komunikasi yang memang terspesifikasi itu akan lebih banyak menghasilkan closing dibandingkan database Anda amburadul. Ya. Oke, semua orang bisa menjadi leader walaupun bisnisnya belum besar. Oke, kemudian assalamualaikum, bagaimana menjadi leader yang baik? Saya masih kurang pede karena tim saya umurnya kebanyakan lebih tua. Gini, leader tidak pernah merasa tidak pede dengan apapun situasinya. Ada jaringannya lebih pintar, dia nggak akan mengurangi kepedeannya untuk tetap menjadi leader. Ada yang usianya di atasnya dia tidak akan mengurangi kepedeannya menjadi leader. Kenapa? Karena dia tahu keunikan dia di mana, kelebihan dia di mana, dan dia tahu bagaimana cara melead orang dari berbagai karakter sampai berbagai background. Berbagai background pendidikan, berbagai status sosial, ya itulah leader, dan itu dipelajari. Jadi bagaimana dia bergaul dengan orang yang di tipikalnya high class, sampai yang middle up, sampai yang low juga, dia sudah tahu bagaimana cara berkomunikasi. Itulah seorang leader. Jadi leader itu tidak akan berkurang kepedeannya bagaimanapun kondisi yang dia hadapi. Oke, belajar. Kemudian siapa lagi? Teh, aku lihat leader yang bagus saat ini mereka belajar NLP sebelumnya. Apakah kita harus juga mengikuti standar mereka? NLP bagus banget. Kalau teman-teman mau ikut silahkan gitu. Saya sendiri belum belajar NLP gitu kan. Tapi yang pasti adalah leader yang baik adalah pembelajar gitu kan. Dia selalu mau belajar dimanapun, dia selalu mau belajar kapanpun, dia selalu antusias untuk belajar. Itu adalah leader. Jadi silahkan Anda mau suka belajar apa, dan itu akan menunjang kapabilitas Anda sebagai leader, belajarlah. Oke, kemudian di sini sekolah leader itu bayarnya 99.000 dan kelasnya itu selama 10 hari, mentornya ada 6 orang,
saya dan leader-leader yang ada di bawah saya, dan mereka keren banget. Mulai dari mereka spek dan keunikannya itu sudah beda-beda satu sama lain. Ada yang jago di public speaking, ada yang jago di copywriting, ada yang semuanya punya keunikan masing-masing dan Anda bisa belajar dari mereka. Kemudian ada lagi yang nanya, oke. Sama-sama yang mengucapkan terima kasih atas ilmunya, sama-sama, dan terus ikuti setiap jam 7 pagi. Saya akan live di sini, dan nanti tanggal 24 April mulai dari puasa pertama saya akan ada yang namanya ngabuburit sambil ngelmu. Jadi saya pun akan tetap live. Jadi ada 2 kali live dalam satu hari. Dan Masya Allah, setiap saya sharing di Ibu-Ibu dan Bisnis, saya tuh sampai keringetan loh. Saya sampai keringetan, dan saya merasa bahwa saya itu semakin bergairah ketika berbagi dengan teman-teman semua. Maka silahkan bertanyalah sepuas-puasnya dalam waktu ya. Sekarang saya sudah, wow, ternyata udah lama ya. Oke, kalau gitu teman-teman, udah hampir jam 8 lebih. Mangga, nanti kita akan ketemu lagi besok. Insya Allah besok akan saya bahas tentang apa ya besok ya. Maunya tentang apa besok, nanti saya lihat. Silakan share di bawah, atau mau ngomongin tentang 100 juta pertama. Oke. Ya, ini sorry Mbak Roh, saya ini memang ininya kan ngebalik ke sini, jadi saya pakai tangan kanan tadi minumnya, tapi kalau dari sana kelihatannya kayak pakai tangan kiri. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok jam 7 pagi. Insya Allah kita akan selalu belajar, kita akan selalu antusias untuk belajar, dan semoga Allah selalu memberikan solusi-solusi bagi mereka yang benar-benar mau untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.